Wih, gila. Mantap sekali. Wih. Wih, gila. Minumannya Dodok, no? Es teh mewah. Es ngocok. Ini dah dikocok. Gini kan? Dia Apa? yang mulai gini katanya. Enggak ada ketinggalan di rumah. Iya, ketinggalan ahlaknya. Oke, teman-teman. Di atas meja saya ada sebuah 3D printer yang keren banget. Ini keren banget 3D printernya. Saya punya 3D printer sejenis, cuman beda merek ya. Ini. Yang ini. Jadi ini printer 3D desktop yang siap pakai. Teman-teman nggak usah setting-setting. Jadi tinggal WiFi, ini pakai WiFi atau colokin ke flash disk juga bisa, atau pakai kabel juga bisa ya. Nah ini harganya keren banget pokoknya. Nah ini juga rasanya harganya keren banget. Kenapa? Keren banget. Wow. Oh no. Kenapa? Ini kok ngomong. Oh iya, karena duitnya udah habis ya. Jadi ini 3D printernya rusak, kita harus memperbaiki 3D printer ini. Ini langka nih, yang punya 3D printer seperti ini langka. Jadi kerusakannya dia mati total, tidak bisa dinyalakan begitu kita terima gitu ya. Tapi keluhan sebelumnya itu katanya malfungsi, hidup mati, terus dar keluar asap gitu ya. Dan sekarang kondisinya adalah mati. Kabelnya mana? Kabelnya ambilin lah. Bukannya ada di sini? Nggak ada. Oh, pakai kabel kita. Iya, kabel kita ada. Kabel siapa lagi? Kita. Aman, Op. Jadi ini teman-teman ya, tampilannya. Ini printer desktop yang di belakangnya nggak ada colokan apa, di pinggirnya juga nggak ada. Ini tempat untuk filamennya seperti ini ya. Jadi filamennya digantung di sini nanti. Terus filamennya masuk ke lubang sini dan dia ke dalam sana. Jadi ini printer desktop yang teman-teman nggak usah setting-setting leveling segala macam, itu nggak usah gitu ya. Nah pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan, sering banget di sini. Di sini udah ada stiker ya. Tegangan listrik 230, switch ke sana, 115 switch ke sana. Nah, sering banget kalau beli di luar atau di Cina katakanlah ya. Nah, ini switch tegangannya ini lupa dipindahin karena mereka mungkin nggak tahu listrik kita berapa sih di sini ya, 220, 230 atau 110, 115 gitu ya. Saya pernah mendapatkan ini saklarnya masih di posisi 115 dan itu yang menyebabkan printernya meledak. Saya pernah meledakin satu printer karena lupa ngecek di sini. Nah, tadi sih saya sudah cek, saya center switchnya sudah di 230 gitu ya. Tapi kita akan coba, kita colokin, udah kecolok ya. Kita colokin. Bah, bedar. Nggak nyala sama sekali teman-teman ya. LCD-nya tidak menyala, tapi kita bisa dengar ada suara kipas di sini. Yang ngosos, lagi kencang, lagi lambat gitu ya. Nah maka dari itu kita akan bongkar cara memperbaiki printer ini. Kita bongkar dulu di sisi ini, karena dengan membongkar cover ini kita bisa melihat bagian dalam mesinnya. Nah teman-teman, kebetulan kita banyak banget punya spare part 3D printer ya. Dan ini salah satu bungkusan spare part. Cuman ini bukan spare part untuk 3D printer ini ya. Kita 3D printer lain ini. Kita cuma perlu ambil kunci L-nya aja. Udah lewat. Udah, tuh. Tapi kan nanti kita perlu. Ya nanti cariin kalau memang pas perlunya. Ya ini teman-teman tampilan di dalamnya. Ini mesin yang saya katakan. Kalau sekilas teman-teman pernah bongkar mesin printer kertas atau mesin fotokopi gitu ya. Ini kayak susunan mesin fotokopi gitu ya. Apa ya? Rapi, banyak kabel. Kenapa tuh? Kehilangan kunci L. Ada. Ini kunci L banyak banget. Kamu mau buat ngeretin deal. Deal apa? Deal gundal gandil? Hah? Ngapa rusak? Ntar lu kita. Nah tadi kan suara kipasnya ya avometer.
Jadi kita colokin dulu teman-teman ya. Meter digital. Kita nyalain. Kipasnya nyala teman-teman. Ya. Ini coba kita matiin. Lah aku lagi buat video ribut kali lah. Ini kita matiin, kipasnya mati ya. Kita hidupin lagi. Kipasnya hidup teman-teman. Nah, hidup no, layarnya hidup. Mati. Layarnya mati, tapi ini lampunya kedip-kedip. Kita matiin dulu. Nah, pertama-tama kita harus ukur dulu tegangannya, ya. Jadi ini kabel tegangan dari power supply. Input bisa dilihat dari konektor di sana, tegangannya harus 24 volt. Nah, coba ukur no. Jadi positifnya merah, negatifnya hitam. Ya, kita menggunakan avometer, kita nyalakan. Tegangannya 12, 10, 11, 10 drop ya, matiin dulu. Jadi tegangannya nggak 24 volt, tapi tegangannya drop sampai setengahnya dan itu tidak stabil. Nah, kita harus curiga nih, patut curiga kepada power supply-nya. Power supply-nya di mana? Power supply-nya ada di bawah 3D printer ini. Nah, kita mau balikin dulu 3D printernya untuk bisa mengakses lokasi dari power supply-nya. Kita akan balik dulu. Oh ya teman-teman, jadi pada saat saya membalikkan 3D printer ini, ternyata di sini ada seperti cairan-cairan coklat gitu ya. Ini sih familiar dengan cairan Elko. Atau kencing tikus tuh? masa kencingmu nggak? Nggak, ini cairan Elko ini. Coba buka ya. Ya kita buka dulu. Kalau ada cairan Elko atau Elko-nya meledak, berarti ada salah tegangan sebelumnya. Itu baru dugaan teman-teman ya. Jadi saya nggak apa ya, belum pasti ya, belum pasti. Jadi kita harus buka dulu. Kenapa no? Salah ya. Jadi kita buka dulu cover bawahnya teman-teman ya. Teman-teman, ini 3D printernya ya ribut kali HP-mu no. Ini printernya masih ada segel-segelan seperti ini ya. Wah, ini printer baru. Hihi. Cuman kita lihat apa yang bikin dia tidak menyala. Power supply-nya kita cari dulu nih di bawah ini. Banyak ya? Kita lihat dulu, kita jalan-jalan dulu ke sini. Woi, dinamonya. Kok dinamo sih? Apa ya? Motor, kita katakan motor ini. Ini modul untuk jaringannya. Ada antena internet, wifi. Ada juga colokan LAN-nya. Tapi kenapa colokan Ethernet-nya nggak keluar ya? Mungkin nanti di seri berikutnya ada colokan LAN, nanti dipasang di casingnya. Tapi di sini nggak ada ya. Yang jelas di sini cuma ada wifi aja, yang datanya kayaknya ini komunikasinya USB plus minus data plus data min ya, ada 4 kabel ya, tapi nggak tahu juga ini ada kabel ginian juga sih. Nah kayak gitu. Ih belum juga ya, stop dulu nih. Oke. Was, hati-hati. Dah, pisahin dulu. Wih, semantap itu. Wih, apa dong? Kencing tikus? Nah, bawa kencingnya. Lo gede. Apa meledak nih? Nih, oh ya, Elko. Ini meledak. Nih bener teman-teman ya cairannya. Mirip kayak kencing tikus. Hah? Nih kan saya ngelap cairan. Ngelap cairan, keren. Apa? Gelap. Cairan yang di perut. Aku nggak ada nyebut merek lah ya, gimana Ki? Emang ada merahnya cairannya? Coba buka no. Ini ya teman-teman ya. Wow, aku lagi rekam. Nih kayak kencing tikus. Tapi bukan kencing tikus. Ya. Mana kita buka dulu. Kencing. Bautnya di mana? Oh ini nih bautnya. Ini lah baut L sama cabangnya. Kita buka dulu power supply-nya. Lebih aman kayak ini, kayak buka dulu no. Apa ya? Kabel-kabelnya. Listriknya mana? Listriknya masih kepasang no? Udah. Dapat? Dah. Bisa? Ini obeng yang panjangan, sudah punya obeng bagus. Nih. No, lepas. Ya lepasin dulu dah. Kita copot dulu. Jadi buat teman-teman ya, di video ini adalah pertama kali kita menyervis 3D printer. Enggak, model yang ginian gitu loh.
Jadi sebenarnya semua 3D printer mirip-mirip, bukan sama ya, mirip-mirip. Jadi dasarnya ya sama aja. Oke, sudah kita copot. Ini nanti kita lap ya cairannya. Yang jelas kita inspeksi dulu dari mana cairan itu berasal. Ini sih udah 230. Saya nggak tahu sebelumnya apa masih 230 apa 115. Biasanya kalau dia switch-nya lupa dipindahin ke 230, elko utamanya yang di primer itu meledak. Nah ini bener banget, elko utama di primer dia meledak. Mungkin elko-nya polaritasnya kebalik. Oh, coba buka, buka lu. Kita mastiin dulu, apakah bener elko di primernya dia meledak. Oke, kita bongkar semua teman-teman. Ini power supply-nya slim banget dan bersih gitu ya. PCB-nya juga pakai PCB fiber. Cuman ini PCB fiber yang kuning ya. Ada PCB fiber yang bening, ada yang kuning, ada yang putih, macam-macam. Ini kita bongkar dulu. Kita mastiin kalau di elko-nya bener meledak, elko yang primer itu berarti switch tegangan 230 115-nya itu mungkin keliru di awalnya. Saya nggak tahu. Saya cuma bilang seperti itu aja. Mungkin ya. Itu. Oke. Jadi karena tadi ada tegangan gitu ya. Jadi kan tadi terukur tegangannya ada, cuman dia drop gitu ya. Jadi power supply-nya ini masih berfungsi, cuman dia nggak stabil, tegangannya drop. Ya karena elko yang sebagai filter tegangan, aduh, kena gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini dia hamil, ya apa sih nyebutnya, melendung gitu ya. Dan dari sana cairannya keluar. Ini sudah dilihat di PCB-nya coklat-coklat. Ini kalau lama-kelamaan atau tadi kemarin misalkan pada saat meledak keluar asap itu dibiarin lama, dia bisa keluar jin. Keluar apa sih? Dulu pernah sampai meledak gitu ya? Itu memang dari pabrik kebalik. Hah? Oh yang meledak di kakiku tuh? Bukan, yang kayak perbaikin TV meledak tuh loh. Oh itu kayak mau bilang pabriknya salah. Pabrik salah. Iya. Jadi teman-teman, ini elko-nya sudah rusak. Kita ada ESR nggak? Nah ada ya. Ya kita copot dulu. Elko-nya. Nanti kita akan ukur apakah kapasitasnya sama atau tidak. Oke? Elko-nya seri. Iya, nggak maksudnya switch tegangan 115 ke 230 itu untuk nge-switch seri paralel gitu loh. Ya. Ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Elko-nya di sini satu bijinya 200 volt teman-teman. Jadi switch yang tegangan di situ kalau dilihat di rangkaiannya dia di seri jadi 400 atau di paralel tetap kapasitasnya yang bertambah. Nah kayak gitu. Kalau 110 satu elko pakai. Itu udah satu elko. Kalau yang 230 jadi seri dia kan gitu. Ya itu dia. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan sangat besar switch-nya lupa dipindah ke 230 gitu. Coba sekarang kita akan ukur. Ini elko 200 volt 330 mikrofarad. Kita akan ukur apakah masih kapasitasnya sama seperti aslinya. Kita akan ukur. Kita lihat. Satu elko kita cek. Tempel. Oke. Sekarang kita tinggal tunggu. Data mikro sudah kelihatan tapi angkanya belum keluar. Dan dia bingung. Jadi rusak elko-nya. Lagi satu. Ngukurnya boleh positif negatif? Boleh. Bebas kan? Bebas. Ini lagi kita tunggu. Nah ini tadi keluar. Habis itu nggak kebaca juga elko-nya. Jadi elko-nya rusak teman-teman ya. Kita akan ganti elko-nya. Ini kita udah copot. Kita akan ganti dengan yang baru. Yang nilainya mungkin kalau nggak ada yang sama, kita ganti dengan yang nilainya dekat-dekat aja. Oke? Nah, teman-teman, ini sudah proses penggantian elko-nya. Kita ganti elko-nya yang dua biji gemuk itu. Taruh dulu. Aduh, kelihatan putih banyak, no. Ya, no. Biarin. Taruh dulu. Ini untuk apa ya? Mana? Oh, untuk gini, no. Pendingin. Iya, untuk pendingin ada. Terus disolder sama dodot. Nah. Oke, mana? Nah, teman-teman, jadi di sini panas. Pas kakinya kayak pegang ya. Ya. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan tegangan elko-nya harus tidak boleh
di bawah dari tegangan elko aslinya. Kalau lebih boleh gitu. Cuman kalau lebih itu biasanya dimensinya bakalan lebih besar gitu ya. Lebih boleh, kurang jangan gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita rakit lagi ke power supply-nya. Oke, teman-teman, sudah selesai kita rakit. Power supply-nya sudah kita pasang dan noda-noda cairan elektrolitnya sudah kita bersihkan ya. Jadi kita nggak bisa ngetes dalam kondisi seperti ini, harus kita tutup dulu cover bawahnya, ambil. Nanti kita akan tutup dan kita akan berdirikan. Cuman di bagian sini kita nggak bakalan tutup dulu untuk melihat apakah dia akan berasap lagi atau enggak. Jadi kita antisipasi aja gitu, biar cepat kita nyabut kabelnya ya. Nanti kita tutup dulu, kita akan lihat. Ini tak ini. Kunci L. Biarin dah hadap sana, no. Ini? Ya, kan aku mau ngerekam LCD-nya. Oke. Mana kunci L? Ini jatuh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini dia. Positif negatif udah bener. Tadi 230-nya masih kan ya? Masih kan ya? Maksudnya ntar siapa tahu nggak sengaja pindah ke 115, meledak lagi nanti. Yeah. Gimana caranya? Nggak ada sih, mindahin kok tadi. Aku hidupin flash. Nggak, siapa tahu kesenggol. Masih 230. Oke. Oke, kita colok teman-teman ya. Ini kabelnya. Untuk pertama-tama dalam kondisi off dulu. Colok. Dan sekarang kayak ngapain, no? Oke, maksudnya yang gedein. Ya. Nah. Hidup. Yeay. 3D printernya sudah hidup. Creality Sermon V1 Pro. Sekarang berarti sudah hidup 3D printer teman-teman. Yang awalnya tadi nggak mau nyala atau katakanlah mati total. Tapi kalau kita buka kipasnya kelihatan nyala ya. Sekarang sudah menyala kembali. Ini masih segelan. Ini kita buka, bisa nggak ya? Kita buka dulu. Nah, seperti ini dia dalamannya. Kayak kamar kos, agak sempit. Sudah nyala. Dan ini touchscreen teman-teman. Mantap. Ya. Print setup, kita harus setup dulu untuk menggunakan print file. Nah, sini sudah ada example-nya. Nanti kita akan coba. Nah, untuk print testnya kita mungkin nggak di videoin di sini ya, karena nanti bakalan videonya jadi lebih panjang. Nanti kita akan videokan di video terpisah. Yang jelas sekarang 3D printer ini sudah menyala. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan vlog kita hari ini memperbaiki 3D printer yang nggak mau nyala. Itu ceknya ya kayak gitu ya. Kita bisa cek lagi ulang ke power supply-nya. Power supply tegangannya normal, baru ke rangkaian yang setelah power supply gitu. Oke, untuk video tesnya nanti kita akan upload. Jadi ikutin terus di channel YouTube Anak Agung Dwi Asana. Sampai jumpa. Udah Nop ya? Ya, sudah. Jadi nggak ada keluar asap lagi kan? Aman? Aman? Tapi saya mau coba dulu setupnya. Kita mau coba auto leveling ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat bergerak dia. Ini bakal auto leveling bed. Nah, ini berfungsi pada saat teman-teman mau ngeprint, ini harus auto level dulu biar dia bisa ngeprint. Ya, pokoknya nanti di video selanjutnya deh. Oke? Terima kasih.